Komisi 10 DPR RI menyoroti masalah yang dihadapi perguruan swasta di masa pandemi COVID-19. Salah satunya yang paling krusial biaya operasional serta honor bagi para guru yang masih terhambat. Untuk memudahkan masyarakat membuat maupun memperpanjang paspor di tengah COVID-19, DPR RI bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham menyediakan layanan Easy Passport. DPR RI melalui Komisi 7 menyoroti kinerja Kementerian Riset Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam upaya penemuan vaksin COVID-19. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat berjumpa dengan Anda dalam acara Seru akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Seru Parlemen bersama saya Yusri Hayanti dan rekan saya. Saya Mendy Nugroho. TGIF, thanks God it's Friday. Semangat dong, pagi ini harus semangat. Ya, tapi kalau misalnya banyak yang bilang, masa pandemi juga nggak bisa kemana-mana juga, dibatasi juga kemana-mana. Tapi kalaupun misalnya juga ada yang banyak juga teman-teman yang berbangga bahwa Gubernur DKI Jakarta ini bagi yang senang bersepeda itu akan bisa masuk ke dalam tol. Iya ya, rencana dari Pemda DKI untuk mengusulkan sepeda bisa masuk tol ini agak menjadi kontroversi. Tapi setuju nggak sih sebenarnya kalau misalnya para pesepeda ini bisa memasuki jalan tol? Gak ngerti juga, kalaupun misalnya nanti juga jalan tolnya kalau ditutup ya nggak apa-apa juga. Karena kan ibaratnya saya juga bukan yang salah satu pencinta sepeda saat ini ya, yang semua orang bersepeda. Tapi kalaupun misalnya melihat dengan attitude ataupun misalnya tingkah laku para pesepeda di jalan ini memang punya banyak resiko sangat tinggi. Kayaknya udah banyak juga beberapa terjadi kecelakaan yang memang mungkin saja kan yang namanya juga ini untuk motor dan mobil, tapi ada sepeda lewat dan akhirnya juga tidak sesuai dengan jalur yang sudah disediakan. Ya, padahal dengan sepeda misalnya kan ada komponen-komponen misalnya digunakan lampu jika dilakukan sepeda ini malam hari. Bukan lampu, tapi harusnya di lajur yang udah disediakan. Yang ada udah suka ke tengah-tengah. Masa nanti ketol ke... Iya, kadang-kadang nyebrang dadakan. Gitu. Jadi bukan sehat dong ya? Bahasanya gitu. Jadi kan menyebrang mendadak ini kan juga bahaya juga, resiko tinggi ya. Ya mudah-mudahan dengan rencana usulan dari Pemda DKI untuk bisa memasukkan para pesepeda ini di jalan tol mungkin diperhitungkan matang-matang terutama dari sisi keselamatan. Betul. Dan mengawali Jumat pagi ini kami akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan Komisi 10 soroti kendala perguruan swasta di masa pandemi. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah mengungkapkan bahwa salah satu kendala bagi perguruan swasta di masa pandemi ini adalah biaya operasional yang enggan dibayarkan orang tua murid. Mengingat kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh. Berikut berita selengkapnya. Komisi 10 DPR RI menyoroti masalah yang dihadapi perguruan swasta di masa pandemi COVID-19. Salah satunya yang paling krusial biaya operasional serta honor bagi para guru yang masih terhambat. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amalia saat rapat dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS di Gedung Nusantara II DPR RI. Ledia mengungkapkan salah satu kendala bagi perguruan swasta di masa pandemi ini, biaya operasional yang enggan dibayarkan orang tua murid mengingat kegiatan belajar mengajar dilakukan jarak jauh. Nah, ketika nggak bayaran, akhirnya operasional sekolah terhambat. Padahal kan misalnya pembelajaran jarak jauh tetap harus bayar listrik, bayar pulsa, dan segala macam. Dan gaji guru. Nah, akhirnya kemudian ini jadi hambatan satu. Kedua, selama ini memang bantuan-bantuan pemerintah itu lebih banyak ke negeri. Ya wajar ya, karena sekolahnya didirikan oleh negeri. Tetapi alokasinya itu prosentasenya memang hanya sekitar 7% dari segitu banyak perguruan tinggi swasta kan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, hingga saat ini bantuan untuk perguruan swasta masih belum menjadi prioritas pemerintah. Hal ini menurutnya berhubungan dengan labelisasi di masyarakat yang menyatakan sekolah atau perguruan swasta merupakan sekolah yang besar dengan SPP yang mahal dan memadai untuk operasional sekolah. Betul, tapi itu hanya 10% daripada jumlah sekolah swasta.
lebih banyak lagi mereka yang sekolah-sekolah yang memang pada posisinya itu boleh dikatakan berebut pangsa pelajar dan mereka pada posisi yang boleh dikatakan mungkin pilihan yang terakhir sekali. Alda dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dedi Yusuf menyatakan bahwa hingga saat ini bantuan untuk perguruan swasta masih belum menjadi prioritas pemerintah dan hal ini menurutnya berhubungan dengan labelisasi di masyarakat yang mengatakan bahwa sekolah atau perguruan swasta merupakan sekolah yang besar dengan SPP yang mahal dan memadai untuk operasional sekolah. Tapi ya, kalaupun misalnya memang kan semua kegiatan dilakukan dengan jarak jauh. Nah, kalaupun misalnya juga ada biaya operasional ataupun juga biaya-biaya perkuliahan, ini juga sebaiknya juga tetap dibayarkan walaupun mungkin ada pemotongan beberapa hal. Karena juga kan sudah ada beberapa sekolah-sekolah juga misalnya sekolah swasta juga melakukan hal yang sama. Walaupun mungkin untuk masalah metode belajar mengajarnya ini secara jarak jauh, tapi tetap misalnya uang sekolah dibayarkan dengan pemotongan dari berbagai hitungan-hitungan tertentu gitu. Ya, belajar masih mau dilakukan walaupun dengan jarak jauh. Ingat bahwa gurunya kan perlu digaji. Itu dia. Kasihan nanti kalau para orang tua yang nggak mau memberikan atau membayarkan uang iya, sekolahnya. kasihan dosen-dosennya kan. Iya dong. Dosen-dosennya tetap memberikan ataupun menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Tapi kok kita sebagai muridnya malah nggak mau bayar misalnya. Kasihan juga ya. Iya dong. Kemudian di berita kedua, layanan Easy Paspor di DPR RI disediakan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Karding mengatakan bahwa Komisi 3 DPR RI akan mengusulkan pada pimpinan DPR agar uji coba pelayanan Easy Paspor di DPR RI diperpanjang dengan menyediakan ruangan khusus di lingkungan DPR RI. Berikut berita selengkapnya. Untuk memudahkan masyarakat membuat maupun memperpanjang paspor di tengah COVID-19, DPR RI bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham menyediakan layanan Easy Passport. Usai peresmian uji coba layanan Easy Passport di Gedung Nusantara DPR RI, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir mengatakan, Komisi 3 DPR RI akan mengusulkan pada pimpinan DPR RI agar uji coba pelayanan Easy Passport di DPR RI diperpanjang dengan menyediakan ruang khusus di lingkungan DPR RI. Dengan demikian, masyarakat dari berbagai kalangan bisa memiliki paspor secara resmi dan sesuai ketentuan undang-undang. Kita buatkan satu tempat di sini yang bisa menampung masyarakat sekitar. Mungkin seminggu 2 atau 3 kali kita buka untuk proses pembuatan paspor di DPR. Karena DPR adalah rumah rakyat, mungkin rakyat masyarakat bisa tidak susah-susah lagi untuk proses pembuatan paspor atau memperpanjang paspor. Pada kesempatan yang sama, Menkumham RI Yasona Lauli menjelaskan, Ditjen Imigrasi telah bekerja sama dengan Pemda dan lembaga pelayanan publik untuk mengadakan layanan Easy Passport di beberapa daerah melalui mobil unit layanan paspor. Layanan Easy Passport di masa pandemi COVID-19 tetap dijalankan sesuai protokol kesehatan. Jadi kita sifatnya jemput bola untuk pelayanan keimigrasian kita. Apalagi COVID sekarang ini kan, dengan kita datang ke tempat memperbanyak, tidak lagi antrian panjang di kantor-kantor imigrasi. Ayu dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Dengan demikian, masyarakat dari berbagai kalangan bisa memiliki paspor secara resmi dan sesuai ketentuan undang-undang. Menkumham Yasona Lauli menjelaskan bahwa Ditjen Imigrasi telah bekerja sama dengan Pemda dan lembaga pelayanan publik untuk mengadakan layanan isi paspor di beberapa daerah melalui unit layanan paspor. Setuju, karena kalau misalnya diperpanjang saya mau ikutan. Nah, kalaupun misalnya juga segala macam bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah di gedung DPR RI ini mempermudah pelayanan misalnya dari segala lapisan masyarakat. Apakah memang boleh untuk umum? Ya, tapi banyak masyarakat mengatakan enak banget jadi karyawan di DPR RI ataupun anggota DPR RI mendapat pelayanan khusus. Tapi sebenarnya tidak, kalau dari statement Pak Yasona tadi kan ini untuk dari Ditjen Imigrasi juga sudah bekerja sama dengan Pemda-Pemda untuk
mengadakan atau membuat paspor-paspor di beberapa titik. Ya, artinya nggak diprioritaskan kan? Bisa jadi kan juga untuk misalnya mengurangi kepadatan di imigrasi, karena kan kalau misalnya untuk kebutuhan memperpanjang paspor itu kan juga harusnya sudah diberlakukan dari sekarang. Ya, disiapin jangan sampai nanti mendadak ya. Iya. Kemudian di berita ketiga, soroti kinerja Kemenristek dan BRIN. Anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwitasari berharap bahwa Kemenristek BRIN lebih aktif di dalam upaya penemuan vaksin dan obat COVID-19 agar hal tersebut tidak menjadi bola liar dan memicu banyak kementerian dan lembaga lain yang justru mengambil peluang tersebut. Berikut berita selengkapnya. DPR RI melalui Komisi 7 menyoroti kinerja Kementerian Riset Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam upaya penemuan vaksin COVID-19. Ditemui usai rapat kerja dengan Kemenristek BRIN di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwitasari mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Kemenristek BRIN patut diapresiasi, kendati hal tersebut tidak menjadi goals kinerja kementerian tersebut. Karena kita tahu hari ini untuk penanganan COVID-19 juga kan belum selesai, dan banyak sekali kor-kor di luar Kemenristek BRIN yang ikut berperan, dan ini kami harapkan Kemenristek BRIN tetap menjadi leading sektornya begitu. Jadi biarkanlah hal tersebut diurus oleh orang yang memang sudah ahlinya gitu loh, biar tidak menjadi polemik di masyarakat secara luas. Ratna juga menyoroti dukungan pemerintah kepada Kemenristek BRIN. Melalui anggaran yang diberikan, menurutnya anggaran 100 miliar yang diberikan kepada Kemenristek BRIN untuk penemuan vaksin dan obat tidaklah cukup. Mengingat percepatan penelitian dan kebutuhan teknologi yang cukup besar dibutuhkan Kemenristek BRIN. Kita tahu bahwa anggaran Kemenristek BRIN aja kan sangat terbatas, cuma 2,7 T begitu kan. Sedangkan LBM-H-Man yang ada di dalam Kemenristek BRIN yang sudah diberikan tugas untuk menemukan vaksin COVID-19 di awal itu cuma dikasih dana 100 miliar. Dan itu menurut kami ya sangatlah kurang begitu kan, mengingat percepatan untuk penemuan vaksin maupun obat COVID-19 ini sangat dibutuhkan demi kesehatan masyarakat begitu. Panji dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Ratna juga menyoroti bahwa dukungan pemerintah kepada Kemenristek BRIN melalui anggaran yang diberikan. Menurutnya anggaran 100 miliar yang diberikan kepada Kemenristek untuk penemuan vaksin dan obat tidaklah cukup mengingat percepatan penelitian dan kebutuhan teknologi yang cukup besar dibutuhkan oleh Kemenristek BRIN. Ya, tapi kalaupun misalnya juga anggaran terbatas, apakah nggak bisa dimaksimalkan yang ada dulu ya? Karena kan kalau misalnya kebutuhan vaksin dan obat ini memang sudah sangat mendesak. Melihat juga dengan jumlah yang terpapar sampai saat ini kan terus bertambah loh. Ya, tapi artinya dengan kondisi pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran walaupun tadi dikatakan masih kurang. Ya. Artinya kita tetap mensupport. Betul. Yang paling pasti adalah secara personal kita harus mengikuti protokol kesehatan. Harus tetap menjaga jarak, mencuci tangan. Ini penting sekali ya. Itu kan memang yang secara teknis harus kita lakukan kan. Ya. Tapi kan kalau misalnya dari statement pemerintah sendiri, sebenarnya pemerintah juga tetap mendukung akan menghadirkan vaksin dan obat-obatan itu setidaknya paling lambat tahun ini. Ataupun misalnya akhir tahun sudah ada. Mudah-mudahan. Nah, nanti mungkin disuntiknya nanti pas awal tahun depan. Tahun ya. Ya pemirsa, 3 informasi mengawali terlebih dahulu perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini. Setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu karena kami sudah siap dengan beberapa surat kabar yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar.
Banyak sekali kabar ataupun wacana misalnya yang berkaitan dengan kondisi masa pandemi kali ini. Ada yang juga pada senang kalaupun misalnya wacananya akan dibukanya bioskop dalam waktu dekat, ya kan? Kalaupun misalnya Menteri dari Menparekraf sudah ada tuh yang namanya konferensi pers dari dalam bioskop. Nah, berarti ini sudah tanda-tanda nih. Ini merupakan satu wacana terbaik. Oh salah ya, untuk misalnya bisa lebih, katanya kalau misalnya lebih happy itu berarti imunitas tuh jauh lebih meningkat, katanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya buat Anda semua, jika Anda penggemar nonton bioskop, yang suka nonton bioskop. Tapi apakah ini juga menjadi catatan penting dijadikan headline dalam surat kabar yang terbit pada pagi hari ini? Nah, apa saja yang akan kami hadirkan? Kami segera masuk dalam headline surat kabar. Di Harian Kompas pada pagi hari ini mengangkat pastikan subsidi kuota internet tepat sasaran. Langkah pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana sebesar 7,2 triliun rupiah untuk subsidi kuota internet guna pembelajaran jarak jauh bagi guru, dosen, siswa dan mahasiswa mendapat apresiasi. Kebijakan itu dapat mengurangi beban guru, dosen, siswa dan mahasiswa dalam pembelajaran daring. Dengan total jumlah guru, dosen, siswa, dan mahasiswa di tanah air yang lebih dari 55,7 juta orang, Kemendikbud mesti memastikan distribusi kuota internet itu bisa tepat sasaran. Iya, karena kalau misalnya pun juga tetap kalau kita lihat masa pandemi ini kan tidak tahu ya kapan selesainya ataupun kapan berakhirnya. Nah, yang namanya untuk masalah kegiatan belajar mengajar jangan sampai terputus. Kalau misalnya memang harus dilakukan jarak jauh, cuma tinggal dimaksimalkan. Kalau mungkin Anda lihat juga nanti pemirsa saya di Harian Kompas, ini ada seorang guru yang memang sedang mengajar dengan berbagai semuanya ini secara lengkap. Mulai kalau kita lihat dari podcast gitu ya, semacam kita podcast. Seolah-olah gitu ya. sedang ada podcast di sini pemirsa. Ini kan berarti juga bahwa beberapa sekolah sudah meningkatkan untuk masalah fasilitas bagaimana cara belajar mengajar ini tetap efektif untuk para siswa yang memang menerima pelajaran itu dari rumah. Ya, artinya beberapa program-program yang sudah atau akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan ini kita patut apresiasi. Kalau kita lihat juga untuk kuota, kita beberapa provider juga sudah memberikan layanan atau free, misalnya berapa giga untuk di-download secara gratis gitu kan untuk sekolah. Tapi ini bagus juga ya. Mudah-mudah kalau saya tekor mulu ya, mungkin karena di rumah terus, jadinya yang dilihat macam-macam, jadinya ya. Kuotanya selalu habis duluan. Ya, kalau dari yang provider itu kalau tidak salah 10 GB misalnya. Iya. Lebih banyak lagi nanti dari pemerintah. Karena sisanya buat sosmed ya. Itu yang banyak. Kemudian di Koran Tempo pada pagi hari ini mengangkat pejabat kejaksaan di balik lawatan Pinangki. Jaksa Pinangki Sirna Malasari terlacak puluhan kali pergi ke luar negeri. Sampai akhirnya terbongkar bahwa ia menerima suap miliaran rupiah dari Joko Chandra. Hanya sebagian kecil lawatannya yang mendapat izin dari atasan langsung. Dan meski tak mendapat izin atasan langsung, Pinangki kerap mendapat clearance dari pejabat tinggi di Kejaksaan Agung untuk bepergian ke luar negeri. Pinangki tercatat puluhan kali bepergian ke 7 negara sejak tahun 2014 hingga awal tahun ini. Sebagian perjalanan itu untuk bertemu dengan Joko Sugiarto Chandra, buron kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Kalau didengar-dengar kayaknya enak banget ya, puluhan kali dalam waktu 5 atau 6 tahun terakhir. Iya. Ya, dan akhirnya ternyata terungkap. Memang jaksa tersebut bertemu dengan Joko Chandra di negara yang memang sudah tertuju. Tapi kan kalaupun misalnya dengan kasus ini memang sudah akhirnya terkuak ya. Ya, mudah-mudahan pemerintah serius dalam menangani atau dari sisi penegak hukum bisa menyelesaikan, walaupun kemarin Bu Pinangki ini tidak mau diperiksa atau bahkan minta dijadwalkan ulang oleh Barreskrim misalnya. Penyidik ini nggak mau, terus mau dilimpahkan ke KPK, kejaksaannya juga tidak mau. Nah, artinya mudah-mudahan kita tetap mendorong dari aparat penegak hukum bisa serius menangani kasus-kasus Pak Joko Chandra tersebut. Betul, dan setidaknya publik juga sudah menunggu untuk masalah bagaimana untuk masalah kelanjutan dari proses penyelidikan kasus ini. Pemirsa, informasi detailnya ini ada di Harian Kompas, begitupun juga di Koran Tempo ya, yang terbit pada hari ini Jumat 28 Agustus tahun 2020. Kami jeda kembali, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Pada pagi hari ini kita masuk di segmen pada membahas tema. Nah, apa yang misalnya akan kami angkat di mana ini masuk pada Thanks God It's Friday. Nah, membicarakan masalah juga berkaitan dengan masa pandemi. Ujung-ujungnya lagi, nah berbicara masalah sekolah ini aman gak sih kalau misalnya dibuka sekarang? Ya, kuota udah mau dikasih sama pemerintah. Beberapa provider sudah memberikan juga free, gratis misalnya untuk kuota-kuota. Jumlahnya ya nggak banyak banget tapi bisa di-download secara gratis. Yang jelas kan pemerintah terus meningkatkan pelayanan yang akan diberikan. Tapi jangan ujung-ujungnya nggak mau bayar. Nggak mau bayar, harus bayar. Tetap harus bayar. Nah, menurut Anda bagaimana pemirsa? Apakah memang aman sekolah akan dibuka ataupun misalnya harus dibuka sekarang? Ini yang akan kami angkat pada pagi hari ini. Tapi kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Izin pembukaan sekolah. Keputusan mengizinkan pembukaan sekolah dengan sistem tatap muka di area zona kuning meningkatkan resiko penularan COVID-19 pada guru dan tenaga pendidikan. Data menunjukkan puluhan guru meninggal akibat terinfeksi virus COVID-19. Untuk itu DPR mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji ulang revisi surat keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang memperbolehkan sekolah tatap muka di zona kuning dan hijau. Mengingat keputusan pemerintah yang mengizinkan pembukaan sekolah dengan sistem tatap muka di area zona kuning meningkatkan resiko penularan COVID-19 pada guru, tenaga pendidikan, dan siswa. Oleh karena itu, Kemendikbud harus meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta yayasan sekolah swasta untuk tidak memaksakan guru datang ke sekolah, baik hanya sebatas absen, sebab apabila hal tersebut dipaksakan akan mengancam kesehatan guru dan tenaga pendidikan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk secara bijak memilah sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah, baik sistem pembelajaran jarak jauh maupun sistem pembelajaran tatap muka, yang disesuaikan dengan evaluasi dan perkembangan status COVID-19 di setiap wilayah. Sehingga tidak memunculkan resiko penularan COVID-19 di lingkungan sekolah, serta tidak menimbulkan kekhawatiran bagi siswa dan orang tua. Untuk itu harus ada suatu kebijakan terkait sistem pembelajaran tatap muka di sekolah dengan mempertimbangkan dan memperhatikan peta persebaran COVID-19 serta kesiapan sekolah dalam menjalankan protokol kesehatan, mengingat hasil riset penelitian menemukan anak-anak lebih rentan tertular dan menularkan COVID-19 dan juga belum semua pemerintah daerah mau menganggarkan dana protokol kesehatan terutama untuk tes swab ataupun rapid test bagi guru dan tenaga pendidikan. Kemendikbud agar menjadikan sistem PJJ sebagai opsi terbaik di tengah pandemi COVID-19 dan mengoptimalkan metode luar jaringan atau luring. Jika metode daring masih terkendala keterbatasan akses, beban pulsa, dan terbatasnya kepemilikan gadget siswa, mengingat hingga kini penyebaran dan penularan COVID-19 semakin meluas. Keputusan mengizinkan pembukaan sekolah dengan sistem tatap muka di area zona kuning meningkatkan resiko penularan COVID-19 pada guru dan tenaga pendidikan. Data menunjukkan puluhan guru meninggal akibat terinfeksi virus COVID-19. Untuk itu, DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji ulang revisi surat keputusan bersama atau SKB tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru
2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang memperbolehkan sekolah tatap muka di zona kuning dan hijau. Iya, setuju. Karena kalaupun misalnya juga dikatakan, oh ini sudah masuk dalam area zona hijau, oh ini daerah yang sudah masuk area zona kuning. Apakah memang ini juga sudah benar-benar bisa menjamin bahwa tidak akan ada pemaparan atau penularan secara masif virus COVID-19? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat saja dari jumlah perharinya yang terpapar dari COVID-19 di Indonesia ini semakin meningkat. Ya, kita berharap pemerintah itu lebih konsisten ya. Jangan mendengarkan misalnya banyak keluhan para siswa gitu yang selalu menginginkan atau kangen sekolah tatap muka karena kangen dengan teman-temannya. Iya, namanya juga anak-anak ya, lagi umurnya, lagi masanya. Dan setidaknya juga kalaupun misalnya sudah 6 bulan ini kan rasa bosan juga sudah menyelimuti dari rasa anak-anak yang selalu mengikuti belajar mengajar secara jarak jauh. Memang setidaknya juga keinginan ataupun semangat untuk belajarnya kan berbeda ya di saat misalnya bertemu dengan teman-teman dibandingkan dengan setiap harinya ini hanya melalui gadget ataupun juga hanya dari rumah. Ya, takutnya nanti para sekolah-sekolah, murid-murid memaksakan diri karena memang kalau kita lihat kan penularan ini begitu cepatnya hanya karena misalnya surat yang memperbolehkan di zona kuning atau oranye dan hijau ini, tapi ujung-ujungnya itu misalnya beberapa sekolah tetap memaksakan sekolah tatap muka ini malah justru menjadi resiko yang luar biasa. Secara pribadi saya masih berpendapat bahwa ini masih memiliki resiko yang sangat tinggi ataupun misalnya masih memiliki resiko yang sangat besar untuk bisa membuka sekolah untuk tatap muka di saat ini. Tapi kalaupun misalnya kita melihat dengan kondisi di akhir tahun ataupun di awal tahun depan, mungkin saja bisa menjadi semangat baru untuk bisa dilakukan tatap muka kembali. Setidaknya kan pemerintah sudah memberikan satu bentuk pelayanan, misalnya sudah adanya obat-obatan ataupun juga vaksin yang akan disediakan. Ini kan juga menjadi catatan penting. Mungkin ada satu catatan bahwa selama belum ditemukannya vaksin. Artinya kita memang harus bisa melakukan hal-hal yang memang membahayakan misalnya. Pemerintah juga harus bersikap dengan tegas bahwa jangan dulu lah sekolah-sekolah ini dipaksa dengan sekolah daring ini kan juga sebenarnya juga tidak mengurangi ya. Karena bagaimanapun juga ini kan sebenarnya kan prosesnya kan nggak jauh beda juga. Dan tidak ada jaminan di sekolah bahwa tetap menjaga jarak. Itu saja yang memang harus diperhatikan. Apakah juga ada jaminan anak-anak akan terus menggunakan masker selama di sekolah. Pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk secara bijak memilah sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah, baik sistem pembelajaran jarak jauh maupun sistem pembelajaran tatap muka yang disesuaikan dengan evaluasi dan perkembangan status COVID-19 di setiap wilayah. Untuk itu harus ada suatu kebijakan terkait sistem pembelajaran tatap muka di sekolah dengan mempertimbangkan dan memperhatikan peta persebaran COVID-19 serta persiapan sekolah dalam menjalankan protokol kesehatan. Hasil rapid atau riset maksud kami penelitian menemukan anak-anak lebih rentan tertular dan menularkan COVID-19 dan juga belum semua pemerintah daerah mau menganggarkan dana protokol kesehatan terutama untuk tes swab maupun rapid test bagi guru dan tenaga pendidikan. Nah, itu yang harus penting. Kalaupun misalnya juga sebenarnya kan untuk masalah mengadakan atau membuka sekolah pada saat masa pandemi masih berlangsung,
Nah, apakah juga nanti setiap sekolah akan ada yang namanya rapid test terlebih dahulu atau tes swab terlebih dahulu, dan apakah juga semua orang tua juga mau? Kadang-kadang juga kan orang tua juga tidak ataupun kurang berkenan untuk membayar tadi seperti biaya operasional sekolah maupun untuk kuliah dengan kondisi misalnya tidak ada tatap muka. Tapi kalaupun tatap muka harus diberlakukan, apakah juga kita sebagai orang tua juga sudah mampu ataupun misalnya sudah mau anak-anak sudah untuk bisa datang ke sekolah yang setidaknya resiko tinggi ini masih dimiliki oleh anak-anak yang bisa tertular bahkan menularkan daripada virus COVID-19 tersebut. Ya, artinya dengan kondisi pandemi seperti ini mungkin kita menginginkan ya pemerintah untuk mengkaji ulang terkait untuk beberapa sekolah atau kebijakan memperbolehkan sekolah tatap muka. Jadi tolonglah, kan kebijakan untuk bisa memberikan subsidi kuota sudah atau akan dilakukan kepada murid, dosen, mahasiswa, dan beberapa provider juga sudah memberikan, dan beberapa para pekerja swasta yang misalnya bergaji di bawah 5 juta sudah mendapatkan subsidi juga 600.000, mungkin bisa buat beli handphone kan buat anak-anak sekolah gitu ya. Betul, jangan terburu-buru untuk menciptakan atau menghasilkan atau misalnya membuat sebuah keputusan bahkan kebijakan baru yang memang ini melibatkan orang banyak. Nah, apalagi untuk masalah belajar mengajar di sekolah. Setidaknya karena memang kesiapan dari baik itu orang tua maupun anak sendiri, bahkan para guru ataupun tenaga pendidik yang harus menjadi prioritas utama pada saat ingin melakukan cara belajar mengajar secara tatap muka. Dan kalaupun misalnya belum ada vaksin, pasti semua akan merasa ragu ataupun merasa ketakutan untuk bisa bertemu dengan orang banyak. Karena belum ada jaminan anak-anak bisa menjalankan protokol kesehatan yang sudah dibuat selama berada di sekolah. Dengan demikian, Suara Parlemen edisi pada pagi hari telah usai pemirsa. Saya Yusri Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.